Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya kepada kita sekalian, menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin hari semakin solehah, menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin hari semakin mendekatkan diri kepada surganya, mendekatkan diri kepada jalan keridhoannya, mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada kekasihnya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap kajian kita pada hari ini menjadi salah satu pembekalan bagi diri kita untuk perbaikan dan untuk pembenahan diri kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang tidak mudah kecewa. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang kuat dan dikuatkan. Dan untuk itu kita akan awali kajiannya dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai langkah kehidupan kita hingga sampai kepada surganya. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kita akan bahas di pertemuan kali ini mengenai tentang agar tak mudah kecewa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ada menuliskan 6 poin yang mudah-mudahan kalau kita jalani, ini akan meminimalkan kekecewaan kita terhadap banyak hal. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang nomor 1, kekecewaan itu sejurus dengan pengharapan. Kalau kamu pengen kecewanya dikit, juga kecilkan pengharapanmu. Jadi kalau pengen nggak gampang kecewa, jangan ngarep. Kalau kamu kepengen nggak gampang kecewa, jangan suka ngarep. Jangan tinggikan ekspektasi sehingga akhirnya kamu rentan untuk dikecewakan. Ada seorang istri lagi jalan, seorang perempuan lagi jalan bersama dengan suaminya, ketika tiba-tiba dia tersandung. Suaminya tidak menarik tangan dia gitu, nggak nolongin dia lah, uring-uringan, seminggu 2 minggu, bisa jadi suaminya nggak diajakin ngobrol lagi gitu. Dia sangat kecewa. Satu hari dia lagi jalan sendirian, kemudian dia tersandung, dia jatuh. Dia pun kembali berdiri, membetulkan letak bajunya dan berjalan. Tak ada kesedihan, tak ada kekecewaan. Tapi yang pertama, dia begitu sangat kecewa. Kenapa? Karena dia ngarep. Dia berharap suaminya menolong dia. Dia berharap suaminya akan segera mendekapnya. Dia berharap suaminya akan menghibur hatinya gitu. Jadi ketika kamu punya pengharapan kepada manusia, punya pengharapan kepada seseorang gitu, kamu jadi rentan untuk kecewa. Termasuk juga terhadap kehidupan. Kalau kamu kepengen nggak banyak kecewanya, ya jangan punya ekspektasi atau harapan yang tinggi gitu terhadap urusan-urusan dunia ya. Kita tuh nggak usah kayak punya harapan-harapan yang tinggi gitu. Saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang menggila-gilai saya. Nah, kalau harapannya setinggi itu tuh nanti repot. Ternyata kamu dapat suami yang tidak menggilai tapi suka ngatain kamu gila. Gila kamu, kenapa kamu begini?
Akhirnya kan jadi kecewa gitu. Jadi kalau kamu pengen hidup kamu itu nggak terlampau banyak kecewa, jangan suka berharap atau turunkan harapanmu kepada manusia, pada orang, semuanya tuh rentan mengecewakan teman-teman. Rentan untuk mengecewakan. Termasuk kepada anak, termasuk kepada urusan rezeki, termasuk kepada urusan apa aja gitu. Karena orang tuh suka punya pengharapan-pengharapan. Anak kecil gitu ya, dia bilang kalau saya udah gede enak nih gitu. Kalau saya udah gede, saya akan dihargai orang, saya akan dianggap, saya akan disayang, saya akan begini, saya akan begitu. Ketika dia udah besar, kalau saya udah kuliah nih, enak nih, nggak harus pakai seragam, nggak begini, nggak begitu, saya akan mulia, saya akan bisa lebih punya banyak waktu luang, dan seterusnya gitu. Pas udah kuliah, ternyata capek-capek juga. Terus dia mikir, kalau saya udah punya kerja nih nanti nih, saya punya uang banyak, saya bisa begini, saya bisa liburan, saya bisa ini, bisa itu gitu. Dia pun kemudian kerja. Capeknya luar biasa. Belum lagi yang liburan yang diharap-harapkan, itu juga ternyata waktunya bareng-barengan sama orang. Jadinya akhirnya macet juga, bukannya liburan healing malah jadi hilang kesenangan. Jadi ya gitulah, nggak banyak yang bisa diharapkan. Habis itu dia mikir, ini kayaknya kalau nikah enak nih gitu. Dia punya pengharapan gitu. Ini penyakit nih buat adik-adik jomblo nih. Seringkali menganggap bahwa permasalahanmu selesai hanya dengan menikah. Saya bilang ya dek, nggak gitu ceritanya. Nikah itu hanya akan membuatmu berada dalam permasalahan-permasalahan yang baru gitu. Jangan ketinggian ekspektasi, jangan ketinggian harapan. Nanti kamu rentan kecewanya. Nanti kamu sangat dekat dengan kecewaan. Gitu. Habis nikah gitu kan, terus dia mikir, soalnya belum ada anak sih, makanya nih kayak nggak harmonis gitu, kayak kurang romantis rumah tangganya. Kalau udah ada anak enak nih gitu. Ada anak, ya ampun lelahnya luar biasa. Terus mikir gitu kan, katanya kalau punya anak 2 itu tidak semelelahkan punya anak 1. Jadi dia pun nambah, katanya gitu, karena kalau anak 2 tuh si kakaknya akan bermain dengan adiknya, jadi tidak mengajak orang tuanya untuk bermain. Jadi punya anak 2, ternyata laki perempuan. Jadilah biar ada temennya, punya anak lagi 3, punya anak lagi 4, sibuknya luar biasa. Akhirnya dia mikir, wah kalau anak-anak sudah besar enak nih gitu. Sampai kapan kamu akan dikuasai oleh pengharapan-pengharapanmu tersebut? Nanti pas giliran udah beneran udah tua, dia malah jadi mikir, dulu tuh waktu saya muda tuh enak loh ternyata. Jadi kapan kamu enaknya, kapan kamu senangnya gitu. Hidupmu akan rentan kecewa ketika kamu punya pengharapan-pengharapan terhadap urusan-urusan dunia. Maka nomor 1, agar tak mudah kecewa, jangan berharap atau kecilkan pengharapanmu kepada manusia, kepada dunia, kepada semua yang fana lah, pada semua yang ada masa kadaluarsanya. Ya, dunia dan segala isinya, ini semuanya akan ada masa habisnya gitu. Itu nomor 1 teman-teman. Kemudian yang nomor 2, kalau kamu pengen hidupmu nggak banyak kecewanya, kamu harus ingat satu hal, poin penting banget. Mungkin ini adalah hal yang penting dari semua yang akan, hal terpenting yang saya akan sampaikan, yaitu ingat bahwa hidup tuh ada pengendalinya. Hidup tuh ada pengendalinya, gitu. Jadi hal itu tuh akan lebih mudah membuatmu tidak mudah kecewa, tidak mudah galau, tidak mudah khawatir gitu. Dengan mengingat bahwa hidup tuh ada yang ngatur loh. Gitu. Bukan kamu yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam urusan. Nanti kamu tuh kecewa tuh kalau kayak begitu tuh.
Kamu udah atur-aturin acara pernikahan yang seindah-indahnya. Ternyata pas hari pernikahannya hujan. Kamu udah aturin gitu kan, udah cara pernikahan yang sebagus-bagusnya. Ternyata suamimu sakit. Calon suamimu misalnya gitu kan, malah justru jatuh sakit gitu. Ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita dalam hidup ini, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi nggak usah khawatir. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, bahwa hidup ini ada yang ngatur, ada pengendalinya, ada yang sudah menuliskannya. Ar-rizqu maksumun mafrughun minhu. Kata Nabi Muhammad SAW, rizki itu, rezeki itu sudah diatur, mafrughun minhu, yang sudah selesai. Sudah selesai diatur. Sudah selesai dicatatnya. Gak akan bertambah dengan ketakwaan seseorang, gak akan berkurang dengan kefasikan seseorang. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun fa warabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Rizqukum fis sama', rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Rezeki kalian termasuk jodoh, termasuk anak, termasuk rezeki berupa harta, termasuk rumah, termasuk tempat tinggal, termasuk kendaraan, apapun aja, termasuk saldomu itu gitu ya, apapun di dunia ini nih, rizqukum fis sama, rezeki kalian sudah selesai diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Wa rabbis samawati wal ard, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, innahu lahaq, ini adalah kebenaran, mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana yang kalian ucapkan. Artinya bahwa rezeki kita tuh udah selesai diatur sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hal-hal terjadi di atas muka bumi ini, semuanya ada yang mengendalikan. Semuanya ada Allah Subhanahu wa taala di dalam semuanya gitu. Kamu akan jadi jauh lebih kuat, lebih nggak gampang kecewa ketika kamu menjadikan hidupmu ini seperti kamu nonton sebuah film horor. Takut sih, tapi setakut-takutnya kamu tahu bahwa kamu jadi nggak terlalu takut kalau kamu ingat bahwa oh tenang, di situ tuh ada sutradaranya, di situ ada banyak orang di situ ya, ada bagian lighting, ada bagian ini, ada bagian itu. Kurang lebih kehidupan kita tuh kayak gitu. Ada malaikat Mikail bagi rezeki, ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat rahmat yang Allah utuskan buat kita gitu. Ada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngatur kehidupan kita gitu. Dengan kita ingat hal itu, kita jadi nggak gampang kecewanya teman-teman, nggak gampang khawatirnya gitu, nggak gampang ketakutannya terhadap apapun gitu kan. Kalau terjadi sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, kita tahu bahwa yang tenang, ini Allah kok udah ngaturin kayak gini gitu, ini Allah udah mengatur hal ini gitu kan. Nah, itu jadi dengan kita ingat bahwa ada yang ngatur kok ini, ada yang ngatur kok ini gitu, terus kita ingat itu bahwa ada Allah di sebalik urusan ini, nah itu kamu akan lebih kuat hati dalam menanggung kekecewaan yang ditimbulkan karena terjadinya hal-hal yang tidak kamu sukai ataupun yang kamu inginkan tidak Allah Subhanahu wa taala beri gitu. Ya, karena kekecewaan itu biasanya karena pengharapan tadi itu, ngarep sesuatu yang ternyata nggak terjadi, atau hal yang kamu takutkan, hal yang tidak kamu inginkan ternyata malah terjadi gitu. Itu kekecewaan kan sering timbulnya dari hal yang seperti itu. Nah, ketika kamu tahu bahwa di atas apa yang kamu mau atau apa yang tidak kamu mau ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, itu kamu jadi jauh lebih kuat untuk tidak mudah kecewa. Karena kamu tahu bahwa di kehidupan kamu ini bukan kamu kok yang ngaturin apapun gitu, tapi ada pengendalinya gitu, ada yang udah ngaturnya gitu. Kan jadinya kayak tenang aja gitu. Atau lebih gampangnya kayak gini deh, kamu kalau lagi naik pesawat,
teman-teman saya sekalian, kita tuh jadi lebih tenang gitu kan, lebih tenang, nggak yang takut-takut, waduh nanti kalau pesawatnya jatuh gimana, waduh kalau ini gimana, gimana, kenapa kita bisa tenang, bahkan bisa kita tidur di dalam pesawat gitu kan, karena kita tahu ada pilotnya gitu. Ketika kita tahu bahwa di pesawat itu misalnya gitu ya, ada pengumuman kayak gini nih, mohon maaf para penumpang sekalian, adakah di antara kalian yang pernah kursus menyetir pesawat? Karena ternyata pilot dan kopilotnya pingsan. Saya yakin sepesawat tuh semuanya yang asalnya tidur juga udah langsung hilang semua tuh ngantuknya. Yakin banget dah saya dah. Pasti semuanya akan takut, semuanya akan galau, semuanya akan yang panik ketika tahu bahwa ternyata di pesawat tersebut itu nggak ada pengendalinya gitu. Akan tetapi ketika kita tahu, kita bahkan nggak kenal loh sama pilotnya kan. Siapa di antara kita yang kalau terbang kenalan dulu sama pilot gitu? Nggak ada. Kita nggak perlu kenalan sama dia gitu. Tapi kita cukup tahu bahwa yang nyetir ini, yang nyupirin pesawat kita, yang jadi pengendali pesawat kita ini adalah orang yang ngerti. Nah, dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala semuanya udah ngaturin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang khalaqakum, yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian kerjakan. Allah semua udah ngaturin kehidupan kita nih. Allah yang ngaturin kamu kapan nikahnya, Allah yang ngaturin kamu kapan ada anaknya, anak kamu berapa, anak kamu sakit di usia sekian, anak kamu akan sembuh sekian hari kemudian. Semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kamu kepengen untuk hidup kamu ini tidak banyak kecewanya, ingat terus bahwasanya hidup ini ada pengendalinya, ada yang ngaturnya. Tenang, ada Allah bersama dengan kita. Tenang, ada Allah yang mengaturkan hidup kita. Tenang, ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita susah yang sampai kita nggak mampu juga nanggungnya kok. Dia sendiri juga udah janji, Allah sendiri udah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Jadi semuanya tenang aja teman-teman, hidup ada pengendalinya.